Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah As-Saff. Pada hari ini kita menyisakan 2 paragraf. Setelah kemarin kita kaji 1 paragraf utuh. Secara umum semua hal yang telah kita kaji pada paragraf pertama itu tetap memiliki kaitan dengan paragraf berikutnya. Apalagi ketika Allah mengingatkan kita agar kita tidak terjebak meniru pola yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa maupun umatnya Nabi Isa. Namun kita coba lihat lagi, ini surat dimulai dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah memberikan informasi bahwa di luar manusia seluruh makhluk Allah, baik yang jamada, berarti jamada itu makhluk atau benda yang tidak dapat berbicara, maupun yang makhluk-makhluk yang dapat berbicara, termasuk jin, malaikat, binatang-binatang. Itu Allah memberikan informasi mereka itu sudah bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu mencakup di dalamnya mengakui kebesaran Allah, taat, tunduk pada Allah, dan mengikuti sistem Allah. Itu tasbih. Ternyata kita belum, sehingga yang kemarin kita kaji itu kan mengkhotobnya kepada para sahabat. Diriwayatkan beberapa sahabat berangan-angan, amalan apa ya yang paling dicintai oleh Allah. Akhirnya ketika dijawab oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah apabila kita mau berjihad, dalam tanda petik maksudnya berperang, apabila kita mau berperang di jalan Allah. Tahu begitu informasinya, akhirnya yang tadi berangan-angan akhirnya mundur teratur, tidak mau berperang di jalan Allah. Sampai di situ. Nah, pertanyaannya adalah alurnya kemana?
Kemarin telah kita kaji ada sekitar 4 kemungkinan. 1, larangan berangan-angan mengerjakan kebaikan. 2, kewajiban menunaikan janji. 3, kewajiban menunaikan nadar. Yang keempat, menjual. Janji dengan nadar jadi 1 ya. Yang ketiga, iming-iming. Yang keempat, membual, mengaku-ngaku mengerjakan sesuatu padahal tidak. Itu ada 4 kemungkinan perkiraan. Namun alurnya kemana? Apakah memang kepada fokus 4 hal itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa? Nah, mari kita lihat sekarang. Umatnya Nabi Musa itu tidak tahu diri. Itu kan kata kuncinya kan? Kurang ajar, tidak tahu diri, kurang ajar dan lain sebagainya. Mereka adalah Bani Israel. Ternyata berganti nabi tidak berubah juga. Tidak berubah. Yaitu setelah diutus Nabi Isa membawa Injil, mestinya Bani Israel dari peperangan ke peperangan itu lelah. Ada Nabi Isa yang berbeda polanya dengan nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak disyukuri juga. Dan senasib dengan Nabi Musa, begitulah Nabi Isa. Tauratnya disepelekan, nabinya dibuli. Giliran Nabi Isa, nabinya dibuli, Injilnya juga disepelekan. Nah, itu tidak pernah ada yang berubah. Sehingga kita menyimpulkan yang pertama, paragraf pertama adalah soal siapapun di antara kita yang tidak tahu diri. Ya. Oh, yang tadi itu terakhir, tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Nah, itu akan terlihat nanti alur itu dari paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, supaya kita nyambung, kita langsung ke paragraf kedua aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini sudah sering kita bahas. Allah menyeru kepada orang-orang yang sudah dianugerahi oleh Allah modal keimanan. Persoalannya tindak lanjutnya bagaimana? Maka kata Allah, hal apakah adullukum, mau aku beritahu, aku tunjukkan, ala tijaratin, tentang suatu tijarah apa? Perniagaan, bisa penjualan, bisa pembelian. Ya, tijarah itu bisa penjualan, bisa pembelian. Yang namanya berniaga kan ada orang yang jual doang, tapi ada orang yang konsumsi, beli doang. Apapun lah, baik mencakup tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjualan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembelian. Pada waktu Allah mengingatkan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au
ila dzikrillahi wa zarul bai'. Itu perniagaan atau penjualan? Penjualan. Bai'. Wah, berarti lupa. Kata Allah, kalau sudah diseru adzan karena hari itu hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju panggilan Allah itu untuk menegakkan sholat Jumat. Wadharu, dan tinggalkanlah al-bay'i, kendati pun kamu sedang menjual. Itu yang paling menggoda, bukan lagi nawarkan, bukan lagi nawarkan. Jadi ibu-ibu dengan troli yang besar sudah penuh itu, ada mie instan, bumbu sedap, daging semua. Tiba di kasir jam 12, direncanakan ada hari itu jam 11.50, tinggal bayar. Yang jaga Pak Nasrullah. Maka kata Pak Nasrullah, maaf Bu, saya harus sholat Jumat. Anda tidak tertarik? Ini banyak loh saya beli. Tidak, saya sholat Jumat. Itu namanya wazarul bai'. Lebih berat siksaannya karena tinggal penyelesaian transaksi, bukan lagi ngejual, bukan lagi menawarkan. Wazarul bai'. Itu beda dengan, itu lebih spesifik dari tijarah. Nah di sini tijarah umum apapun lah, baik penjualan, pembelian, masuk juga secara umum di dalamnya penawaran, promosi, ya, masuk dalamnya. Kata Allah, tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Sampai di situ. Ada yang mirip ayatnya. Apa dia mirip? Surat apa itu? Yang Allah telah ishtara, memberi itu. Inna Allah ashtara min anfusikum wa amwalikum adulukum tiga roh, terus tunjikum min azabin alim. Ada ayat yang mirip, maukah kalian Allah telah membeli diri dan harta kalian dengan imbalan surga. Saya mau nanya, pokoknya gimana kalimat itu? Kalau pakai konversi ayat yang tadi, berarti Allah menawarkan kepada kita yang mau jual, kita yang mau jual ke Allah dengan bayaran tunjikum min azabin alim. Saya mau nanya, pokok
Kalimatnya di mana? Ini menyangkut paragraf yang kemarin. Yang paling pokok, apakah Allah mau membeli ataukah tunjiku min azabin alim? Nah, pokoknya adalah tunjikum min azabin alim. Kita balik sekarang, karena Allah nggak butuh. Emang Allah butuh banget sehingga harus beli sesuatu? Kan tidak. Allah itu Maha Al-Ghani, Maha Kaya, independen, mandiri, yang sama sekali tidak butuh sehingga harus membeli sholat kita. Waduh, gawat nih. Kalau Pak Panti nggak sholat, ketuhanan saya bisa ambruk di naudzubillah min dzalik. Allah mah nggak butuh. Pak Panti mau sholat, Allah tetap kaya. Pak Panti tidak sholat, Allah tetap kaya, independen. Tapi kok ini Allah mau beli sholatnya Pak Panti, sodakonya Pak Panti. Berarti pasti bukan begitu jalan ceritanya. Maka kita balik, apabila kalian tunjiku min azabin alim, jual Allah. Nah, itu kita balik tuh. Berarti yang butuh ini Allah apa kita? Kita. Nah, sekarang kebutuhan kita apa? Tunjikum min azabin alim. Itulah cara berpikir yang benar. Kalau kalian serius butuh diselamatkan dari azab yang pedih, maka jual. Berarti yang mau dijual apa? Kesenangan Allah. Jangan ditahan. Allah senang sholat kalian, jual sholat kalian. Sama dengan paragraf kemarin. Allah senangnya kamu berperang. Pada saat itu Nabi butuh kejujuran, kesiapan sahabat-sahabatnya untuk menghadapi perang-perang berikutnya. Yang butuh perang siapa? Bukan Allah, kita. Karena kita butuh diampuni oleh Allah, dan dibuktikan alumni perang Badar dapat ampunan. Nah, jadi ini tidak sama persis dengan teori berbisnis pada umumnya kita. Ya, kalau kita membeli daging, saking butuhnya daging itu, bahkan pada saat ada anomali ekonomi, hukum dagang, hukum ekonomi berlaku, pembelinya lagi banyak, stok terbatas, harga meningkat, kita beli juga saking. Tapi Allah kan bukan kita. Allah itu bukan pembeli yang membeli karena butuh, tapi membeli karena kasihan. Sekarang mari kita logikakan. Saya dititipi Pak Nasrullah mobil. Ya, silahkan Pak Manar dipakai. Suatu hari Pak Nasrullah mau ambil itu mobil yang dititipkan pada saya. Kata Pak Nasrullah, Pak Manar punten, mobil masih ambil. Saya beli ya 100 juta. Ini yang gila saya apa Pak Nasrullah? Yang mau beli gitu. Nah, kalau kita tahu diri, yang mau diminta Allah itu hak Allah, yang mau dibeli oleh Allah itu hak Allah sebetulnya. Kata Allah, jual itu nyawa kamu dan harta kamu. Lah, nyawanya milik siapa? Allah. Milik Allah. Hartanya milik siapa? Milik Allah. Dan kita nggak punya apa-apa kok. Yang punya Allah kok. Tapi Allah kok yang mau
menghargai yang sebetulnya miliknya boleh ditarik. Apakah Allah saking butuh? Nah, sekarang mari kita lihat. Sebetulnya ayat ini tentang kehebatan kita bukan? Ayo. Bisa dua sudut masalahnya. Bisa tentang cerita tentang hero. Saya mah sudah tidak punya apa-apa. Semua saya serahkan pada Allah. Saya jual semua ke Allah. Bisa juga tentang orang yang sangat terhina, mau masuk surga saja dibayar oleh Allah kok. Ayo, sudutnya bisa dua. Dan mari kita lihat yang sebenarnya. Jadi beberapa tafsiran berpendapat begini. Kenapa digunakan kata tijarah? Karena mukhatabnya adalah orang-orang Madinah yang dahulunya orang Mekah dengan habit dagang. Istilah atau lafaz ini dipinjam untuk lebih memudahkan cara berpikir pada saat menerima ayat ini bagi orang-orang Arab. Namun ketika kita bawa sampai sekarang, nggak ada bedanya kita dengan orang-orang di zaman Nabi. Maunya untung gede. Sehingga penggunaan kata tijarah kendati pun disesuaikan dengan alam berpikir para sahabat Nabi di zaman itu, tetap aktual pada saat ini. Wong kalau bisa mah kita nggak capek-capek bisa masuk surga kok kan? Untung gede. Itu kata tijarah. Kalau bisa, itu banyak tafsiran seperti itu. Sekarang cari kita paradigma lain. Kalau Pak Jamal, Ibu Romlahnya ada? Ada ya, bosan Jamal. Kalau Bu Romlah punya uang 100.000, kata Bu Romlah, Pak Jamal lagi punya uang enggak? Sudahlah, saya butuhnya cuma 75.000. 25.000 pakai buat Pak Jamal. Nah itu orang baik, tahu yang dibutuhkan. Butuhnya cuma 75.000. Berbeda lagi ketika Bu Romlah punya uang 100.000 juga. Ditanya, Pak Jamal punya uang enggak? Ya gak usah ditanya, Bu Romlah nggak tahu sendiri. Bidaya paron aja ya. Saya sebetulnya butuh 75. Udah nggak apa-apa lah. Paron 50. Merasa sudah berkorban berapa ribu tuh Bu Romlah itu? 25.000. Itu lebih baik dikit. Ada lagi yang ketiga, Bu Romlah lagi tetap 100.000. Itu level-level kebaikan. Berapa mal punya uangnya? Enggak ada, Bu Romlah udah dibilang 2 kali enggak ada. Ya udahlah, saya kasih 75 lah. Saya nggak apa-apa 25-nya. Padahal kebutuhan saya 75. Berkorban berapa itu? 50. Itu namanya isarun. Isarun. Beda lagi yang keempat, lagi-lagi Bu Romlah. Padahal cuma 100.000 juga. Mal bener, mal nggak punya uang. Itu udah 3 kali Bu Romlah nggak punya uang. Masa ditanyakan lagi? Ini ada 100.000 doang. Udahlah buat Jamal semua. Padahal saya butuh 75. Berkorban berapa itu? 75. Tapi habis juga yang dia punya. Itu disebut udhiyah, kurban. Jadi level tertinggi udah mentok, nggak ada lagi. Kita ada di mana itu kira-kira?
Yang pertama, saya mah mau yang jadi Jamalnya aja rasanya. Untungnya. Paham nggak tiap urut-urutan tadi? Posisi orang hitung-hitungan ada di mana? Tadi kan coba lihat dua sudut. Satu kelihatannya keren habis, saya wakaf habis benar. Karena tergiur dengan surga. Atau yang kedua, nah, ada di mana? Nomor 2. Jadi kalau dari sudut akhlak tentang tijarah itu sebetulnya orang yang hitung-hitungan ke Allah. Bisa berarti sindiran, bisa berarti penghargaan. Allah alam bisa. Masa iya sih Pak Nasrullah mau ambil mobilnya sendiri di saya, sampai harus saya dibeli lagi. Ini yang jahat sayanya atau yang terlalu baik Pak Nasrullahnya? Yang terlalu hitung-hitungan hambanya atau yang terlalu Rahman Rahim Allah? Dua-duanya fakta di dalam kasus itu, tergantung sudut mana. Maka kata siapa itu, ada Rabi'ah, apa nama lengkapnya, Al-Adawi, bergumam, berdoa pada Allah, ya Allah, kalau ibadahku karena takut kepada nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Tapi kalau engkau nilai ibadahku itu hanya karena ingin surgamu, tutup surgamu. Kata Rabi'ah, karena aku ingin beramal kepadamu, karena beriman padamu. Nah itu Rabi'ah. Jadi wallahu alam ya, ini mah sudut-sudut aja ya. Yang tahu kan ibu-ibu dan bapak-bapak. Apakah kita dia begitu sampai harus hitung-hitungan dengan Allah, baru kita mau memberikan diri kita dan harta kita? Sehingga yang kemarin kita kaji paragraf pertama itu tentang orang yang tidak tahu diri, maka paragraf yang kedua ini pun bisa jadi tentang orang yang tidak tahu diri. Nah, saya menganjurkan cara berpikirnya kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita lihat ke jawabnya, yaitu tunjikum min adzabin alim. Kalau kamu pengen diselamatkan dari azab neraka, ayo jual kamu. Sekarang siapa yang butuh tuh? Kita, bukan Allah kan? Tapi memang Allah tuh penjual yang maha baik, gitu ya. Dikasih upah, dikasih bayaran, dikasih juga bonus. Apa bonusnya? Tu'minuna. Bagaimana caranya jualannya? Kata Allah gampang kok. Cukup tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah. Yang butuh beriman pada Allah siapa sih? Kan kita kan. Itu. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kemarin berperang di jalan Allah, ini lebih soft, berjihad, apapun berjihad. Karena tentu tidak semua kita bisa ketemu perang di jalan Allah, tetapi kita semua bisa kapanpun, anytime, berjihad di jalan Allah menurut kemampuan dan kapasitas yang kita miliki yang terbaik untuk Allah. Bisa dengan harta kita, bisa yang ada pada diri kita. Lagi-lagi
baik harta maupun apapun yang ada pada diri kita sebetulnya bukan punya kita, punya Allah. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang terbaik kalau kamu mau tahu. Berarti ada yang tidak terbaik. Terbaik lawannya apa? Enggak dong. Terbaik terlalu fatal. Itu yang satu rumpun terbaik. Biasa-biasa saja. Ya itu as-soleh. Bu Ramlah berkontribusi 50.000, masih biasa-biasa saja. Al-Ithar berkontribusi 75.000, mulai kelihatan tuh khairun. Udah habis lah. Kata Rabi al-Badawiyah, saya enggak tertarik surgamu dan saya tidak takut pada neraka. Bukan saking ingin bersihnya, habis-habisan. Jadi khairun itu artinya ada loh cara yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Dikasih bonus selain diselamatkan dari api neraka, apa bonusnya? Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni pasti dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sampai sini dulu. Ada dua pola model ayat yang sama ini. Yang pertama adalah Allah akan membeli. Yang kedua, Allah akan mengkredit. Qardon. Qard, kata kredit dari bahasa Al-Quran, qardon. Siapa yang mau mengkredit qardon hasan. Apa kredit itu? Berarti gimana kalau namanya kredit? Saya gimana ya? Saya beli televisi, tapi bayarnya nanti gitu ya. Berarti barang duluan. Iya, barang duluan, bayar nanti. Nah gitu ya. Saya udah lupa cara kredit itu. Barang duluan, bayar nanti. Kata Allah, saya bayar dengan surga. Nah, surga itu kapan tuh? Nanti. Tapi saya mau barangnya sekarang. Yang mau dibeli Allah apa? Sholat. Sholatnya nanti apa sekarang? Mau nggak? Nggak mau. Tapi giliran beli televisi paling mau begitu. Bahkan sedikit telat pengiriman ditelepon, kapan mau datang nih? Motor, mobil, rewel. Kadang nengok lagi pintu, belum datang lah. Nggak tahu diri, padahal kredit. Sudah sifat kita itu nggak sabaran pengen lihat barang kita. Nggak sabaran. Sudah tobiah kita, dan ini tantangannya ya. Tapi ibu-ibu percaya ke Carrefour, kredit di Carrefour apa nama kreditnya itu? Apa namanya itu ya? Pokoknya itu yang elektronik ya. Dan kredit percaya, ini tantangannya. Percaya ke Allah nggak ini? Kalau percaya dengan Allah, ayo kita transaksi. Itu maksudnya. Tidak. Sulit percaya dengan Allah, sulit. Ya, karena kita sulit. Surga itu nanti ditambah oleh Allah ilustrasinya. Tidak ada katalog, tidak ada brosur, tidak ada video yang menjelaskan surga, nggak ada.
Semua adalah promosi verbal. Katanya ada sungai, ibu-ibu boleh nikah lagi dengan lelaki-laki sana. Ibu-ibu aja boleh, apalagi kita yang di surga kan. Lebih butuh banyak perempuan surga di sana. Nggak ada katalognya, tidak ada videonya, promosinya juga nggak ada. Maka ditambah ilustrasinya oleh Allah, diterangkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Sudah yakin? Belum? Sulit. Itu cuma buat orang yang tu'minuna billah. Jadi Allah kita sampai segitunya diperlakukan oleh Allah ya, harus diiming-imingi surga sekarang. Karena Nabi nggak bicara itu, dan para sahabat nggak bicara itu. Jadi ini adalah ayat yang mencoba memahami tabiat kita, saking kita itu begitu. Jadi kalau kita lihat satu sisi, malu kita kalau dengan ayat ini, malu satu sisi gitu ya. Tapi apakah pernah terpikir? Enggak. Lebih banyak para asatid membicarakan heroik ini, hero ini pahlawan kita. Padahal dari satu sisi malu dengan ayat ini, karena kita ini apa ya, hitung-hitungan banget gitu ya. Diiming-imingi lagi oleh Allah. Siapa tahu dengan penjelasan verbal itu kata-kata, karena firman Allah itu kan kata-kata. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adn, fi jannati adn. Suatu tempat kapling di surga Aden bagi yang beruntung. Itu bonus dari Allah. Masih belum kebayang apa ya surga Aden itu ya. Ini butuh tuh minuna billah. Dzalikal fawzul adzim. Pernah kita bahas, ada fawzul kabir, ada fawzul adzim. Satu lagi, fawzul mubin. Di Quran ada hanya 3 al-fawz: fawzul adzim, fawzul kabir, fawzul mubin. Apa fawzul mubin? Ayo yang punya catatan. The bestnya fawzul mubin. Yang mestinya ke neraka tapi diselamatkan fawzul adzim, bukan kabir. Jadi hebat nggak sebetulnya? Nggak hebat-hebat amat. Siapa yang diselamatkan dari neraka? Ahli surga, ahli neraka. Siapa yang diselamatkan dari neraka? Ya ahli neraka. Ahli surga ngapain pakai diselamatkan? Gimana coba? Nyape-nyape nyelamatkan ahli surga. Udah jelas pegang sertifikat ahli surga. Saja nih sebetulnya beberapa di antara kita pantasnya ke neraka, tapi terlihat ada portofolio yang memungkinkan udah nggak usah ke neraka, maka kita masuk surga. Disebut al-fawzul. Tapi kalau amalan kita amalan ahli surga, al-fawzul kabir. Tapi kalau kayak perang Badar itu ya udah fawzul mubin. Siapapun yang berjihad, berperang di jalan Allah, itu amalan terakhir karena mati, itu udah gak ada lawannya, itu al-fawzul. Wa ukhra, bonus lainnya, ini bonus. Udah dapat berapa tadi? Banyak itu. Pokoknya adalah tunjikum min adzabin alim. Sekarang bonusnya tuhibbunaha.
Ihanya kemana ini? Nah, oh. Kalian mencintainya. Oh iya. Siapa yang gak seneng ya? Pasti seneng. Nah, yang penting kelanjutannya. Nasrum. Ingat ya, bukan Nasrullah ya, ini Nasr minallah ya. Karena ada dua di Quran itu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrum minallah. Maka dibuat apa disebutnya line garis itu nasrum minallah. Siapa yang layak ditolong Allah? Yang ditolong Allah yang butuh pertolongan, ditolong dengan perniagaan ini. Jadi nggak the best banget dong ditolong. Wa fathun qarib, dan apa wa fathun qarib? Ada yang mengatakan Fathul Mekkah, ada yang mengatakan perang Badar, wallahu bisawab. Kita bawa ke arah kita sekarang. Selalu ada kemenangan terdekat. Nah, kemenangan terdekat itu adalah menutup usia dengan kebaikan. Jangan sampai pada saat kita meninggal itu pada saat jelek, ininya apa, treknya itu trek ke neraka, nah itu udah apa ya, kalau ada orang amalannya amalan ahli surga, biasanya walaupun ada hadisnya, ketahuan yang ria itu terlihat amalannya, amalannya ahli surga, sedetik mau meninggal itu hancur itu, karena Allah ingin memperlihatkan yang sebenarnya tentang amal itu terlihat. Memang ria, ini malah sejati. Ada ahli surga, disebutnya istimror, sudah jadi terbiasa. Itu biasanya sampai sekarat ya begitu. Tapi bagi saya dan Jamal dan yang lain yang gak istimewa amalannya, itu butuh ditolong oleh Allah agar jangan sampai menutup usia pada saat tidak momentum terbaiknya, bukan fixnya. Itu yang disebut wafathun qarib. Mati di bioskop, mati organ tunggal, waduh udah kalah bandar itu deh. Nah, yang menjaga itu wafatun qarib itu Allah. Lemah banget posisi kita karena kita nggak punya kebiasaan memelihara amal. Di mana ini suaranya? Hah? Ya sebelah bawah, atas. Samping. Udah terkerangkakan ya yang soal bijarah. Nasihat saya, terimalah ayat ini sebagai teguran dari Allah agar kita tahu dirilah betapa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, saking ngerunyani kita kabeh.
sampai harus diberi iming-iming sedemikian rupa, masa masih belum tertarik? Nah, ini yang ketiga, problemnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai siapapun yang diberi anugerah oleh Allah modal keimanan, kunu maka jadilah kalian. Ini ada syarat yang hilang nih. Ansarullah, penolong Allah. Ini cerita soal krisis. Allah mengalami sesuatu hal yang naudzubillah min dzalik tidak menyenangkan dan harus kita tolong. Lalu siapapun di antara kita yang sukses menolong Allah jadi pahlawan. Apa Allah adalah pihak zat yang maaf, betul-betul benar ditolong? Kan sama dengan yang tadi. Itu karena cara kita membaca yang kurang tepat. Mari kita lihat keutuhannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam. Ingatlah seperti bahwa pada waktu Nabi Isa bertanya kepada sahabat intinya, yaitu Al-Hawariyun, man ansori, siapa penolong ilallah, kepada Allah. Qala, tidak pakai fa, tidak pakai summa, seketika, jaraknya 0,0 detik lah. Qala, laju baik dijawab. Itu kalau pakai pontang enak ya. Qala, laju baik dijawab Al-Hawariyun, oleh orang-orang Hawariyun itu, nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifatun. Lihat surat Muhammad ayat berapa itu yang ada seruannya? Nah, itu ayat berapa tuh? Nah, kita pinjam dulu supaya mudah. Ayat 7, coba dibaca ayat 7 Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, maka gitu ya, Allah akan menolong kalian, niscaya Allah menolong kalian. Bahkan ditambahin lagi bonus, wa yusabbit aqdamakum. Ayo kita pinjam pola yang sama. Yang benar yang mana? Jika kalian mau menolong Allah atau kalian pengen ditolong Allah, yang benar? Pengen dapat pertolongan Allah. Kalau pengen, tolong dulu dong Allah. Itulah yang benar gitu loh. Maka jawablah sendiri kenapa doanya sulit terkabul. Pada saat kita butuh Allah, lagi mana wong kita yang nggak pakai kaidahnya. Kalau pengen dikabulkan, penuhi dong hak Allah. Pendirian dalam Islamnya, maka tolong dulu Allah. Tapi timbul pertanyaan, emang Allahnya lagi gawat darurat? Sebetulnya yang butuh ditolong siapa sih? Kita. Jadi sebetulnya adalah ini tentang Allah ingin menolong kita kalau kita mau menolong agama Allah. Nah, sedangkan agama Allah kan untuk kita. Jadi kalau mau dibuat lebar, syarat untuk ditolong oleh Allah baik dalam doa
ataupun masalah adab kubur, hisab, sehingga kita bisa diselamatkan dari neraka adalah tolong dulu cara kita beragama Islam. Tolong dulu cara kita beragama Islam, bukan menolong agama Allah. Lagi gawat darurat, bukan. Yang gawat darurat ternyata cara kita berislam, cara kitanya gitu. Jadi luar biasa. Balik lagi, ini ayat heroik banget enggak sih sebetulnya? Enggak. Di satu sisi ini sindiran, kok aneh ya. Yang butuh agama kita, cara kita beragamanya dalam keadaan ekstrim gawat darurat, kita disuruh menyembuhkan baru ditolong Allah. Padahal kita yang butuh kesembuhan itu. Jadi sindiran lagi ya bagi yang merasa tersindir. Seperti ayat di Muhammad ayat 7 ya. Seperti di surat Muhammad ayat 7 itu, maka inilah juga surah Al-Asaf ayat 14. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Ya. Apabilanya apa? Apa hadiahnya? Enggak sebagaimana dong, ayo. Hadiahnya di mana? Fa'ayyadna. Tuh. Jadi kalau dibuat lebih jujur, kalau kita pengen diayyadna, jadi penolong Allah dulu. Ayatnya itu sama enggak? Wa yusabbit aqdamana. Fa ayyadna alladziina aamanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka Allah akan menjadikan posisi lemah umat Islam itu menjadi kuat di tengah-tengah musuhnya dan menjadikan mereka unggul. Kalau kita mau tidak disepelekan oleh orang kafir, ya tolong dong cara beragamanya gitu loh. Jangan sampai disepelekan orang kafir, cara mendekati Allahnya, cara membangun masyarakat, cara bermuamalah, cara mengelola kekuasaan, pasti akan ditolong oleh Allah. Jadi jangan melihat Allah kejam banget ya, umat Islam majority di Indonesia kok kayak nggak ada harganya, dipermainkan oleh segelintir cukong di Indonesia. Jangan-jangan kitanya nggak Ansarullah sih. Padahal simple loh. Kalau mau jadi Ansarullah, tolonglah cara kita beragama kita sendiri. Berarti sama dengan paragraf kedua, Allah nggak butuh sebetulnya, nggak butuh. Yang terjepit siapa berarti? Kita. Di dalam surat As-Saff ayat 14 itu tentang umat Islam di tengah-tengah pergaulan umat-umat yang lain di suatu kawasan. Sedangkan surat Muhammad ayat 7 tentang kita menghadapi fase-fase terberat. Terserah fase beratnya apa. Kalau fase beratnya hutang di dunia, ya parah lagi. Fase terberat kita itu menghadapi siksa kubur, menghadapi hari kebangkitan, hari hisab, di mana semua hal ditentukan, anak istri tidak menentukan lagi, tidak kontributif. Itu baru fase-fase terberat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa hal kita perbaiki. Saya ingin mengingatkan, baik dari paragraf 1, kedua, ketiga, tetap satu alur, yaitu tentang kita ini nggak tahu diri, kalah running, kalah lari, kalah setar dengan batu, kambing, ayam, langit, jin, malaikat yang lebih dahulu bertasbih kepada Allah, dan kita belum mau juga bertasbih, atau kalah setar atau kalah cepat, kalah aja kita. Kalah. Kalau mau nggak mau kalah,
Jadilah kita itu beberapa poin sebagaimana diungkapkan di dalam paragraf 1, paragraf kedua menjadi penjual pada Allah, paragraf ketiga menjadi penolong Allah, agar kita menjadi hamba yang tahu. Minggu depan kita masih menyisakan 1 kali pengajian karena lebarannya Jumat. Ya benar, 1 kali pengajian hari Ahad. Disarankan jangan dihabiskan satenya di hari Sabtu, khawatir mau dibekal di pengajian. Jadi kita ketemu lagi hari Ahad. Bacakan. Karena surah Al-Jum'ah itu pernah, surat Al-Munafikun juga sudah, maka kita langsung ke surat At-Taghabun Ahad depan. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.